Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12 IPA 1, 12 IPA 2. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat kita ya. Ya, materi kita hari ini adalah notasi faktorial, menjelaskan catatan yang telah lalu. Faktorial itu artinya atau pengertiannya perkalian bilangan asli berurutan dari 1 hingga n ya. Sedangkan notasi faktorial itu dinotasikan dilambangkan dengan n, huruf n di belakangnya tanda seru, dibaca n faktorial. Dirumuskan dengan 1 kali 2 kali 3 hingga kali titik-titik kali n kurang 2 n kurang 2 dikali n kurang 1 hingga kali n ya. Nah ini dia. Atau kamu balik penulisannya pun boleh, ada di contoh di catatannya kan. Jadi kita bahas saja contohnya. Contoh 1, 5 faktorial. Itu artinya saya tambah dari contoh yang udah kamu catat kemarin. 5 kali 4 kali 3 kali 2 hingga kali 1. Berapa itu? 5 kali 4 20 kali 2 30. Ya, 5 kali 4 berapa? 20 kali 3 60 ya. Kali 2 120 ya. Atau kamu kalikan sendiri aja. Contoh 2-nya saya kasih misalnya 8 faktorial per 7 faktorial. Ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya kan. Nah, per 7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kamu kalikan semua boleh, atau ini kamu coret ini. Dapatnya berapa? 8 ya. Atau penyederhanaan penulisannya 8 faktorial per 7 faktorial. Itu sama dengan, kamu lihat penyebutnya 7 faktorial. Lebih kecil dari pembilang kan? Ini patokannya. Jadi 8 kali 7 faktorial. Habis ini dapatnya 8. Ya, demikianlah tentang faktorial yang merupakan dasar agar kamu memahami permutasi dan kombinasi. Masuk kita ke permutasi. Ya, pengertian permutasi sudah dicatat. Permutasi adalah suatu susunan unsur-unsur berbeda dalam urutan tertentu ya. Pada permutasi yang perlu kamu perhatikan adalah urutannya. Sehingga AB tidak sama dengan BA. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh masalah permutasi. Misalnya pemilihan ketua dan wakil ketua, atau pemilihan presiden dan wakil presiden. Calonnya itu ada 4 misalnya, si A, si B, si C, dan si D. Si A saya buat jadi presiden, si B saya calonkan menjadi presiden, si B jadi wakil presiden. Maka si A-nya itu tadi presiden, si B wakil. Boleh juga si B saya calonkan menjadi presiden, si A jadi wakil. Berbeda kan? AB tidak sama dengan BA. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya, seperti ranking ya. Ranking itu kan bisa juga si A ranking 1, si B ranking 2, bisa juga si B ranking 1, si A ranking 2. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Agar lebih paham, kamu perhatikan contoh, ada 3 contoh pada permutasi ya. Contoh 1, permutasi sendiri secara umum dinotasikan dengan P buka kurung NR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Nih contohnya kan. Atau kalau di buku paketmu itu permutasi yang ini masuk permutasi dengan R unsur dari N unsur. Ada itu ya. Nih. Nah, ini contohnya ada 3. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari P 8,3. Jadi permutasi tadi dinotasikan dengan P. Menyelesaikannya sama seperti faktorial tadi kan. 8 faktorial per 8 kurang 3 dapat 5 faktorial ya.
Jadi 8 kali 7 kali 6 hingga kali 1 per 5 faktorial dapat 336. Masuk contoh 2, berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 1 sampai dengan 6 apabila angka-angkanya tidak boleh diulang dalam setiap bilangan. Ini minggu yang lalu bisa kita selesaikan dengan aturan perkalian ya. Ini kita selesaikan dengan permutasi tadi, 4 angka. Jadi kita hitung ya. Jadi R-nya 4, ada 6 bilangan kan. Ini contoh yang 2. Diketahui R sama dengan 4. Kemudian ada 6 angka, berarti yang 6 angka itu N. Yang mau disusun 4. Maka ini ditanya adalah permutasi 6,4 sama dengan N-nya 6, berarti 6 faktorial per 6 kurang 4 faktorial. 6 kurang 4 faktorial. Dapatnya, kita selesaikan dulu si penyebutnya. 6 kurang 4 dapat berapa? 2 ya, jadi 2 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kita coret nih ya. Jadi 6 kali 5 30, 30 kali 4 120 ya. 120 kali 3 360. Inilah dia susunannya, sama kan? Sama jawaban yang ada di bukumu kan? Contoh 2 ya, 360. Masuk kita ke contoh 3 ya. Contoh 3 ini, di contoh 3 ini, untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus ya, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 calon. Banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah, nah 3 staf ini berarti R ya. 7 calon itu berarti N-nya 7. Kita hitung ya. Ini contoh 3 yang ada di bukumu. Contoh 3. Contoh 3, berarti tadi diketahui R-nya ada 3 ya. R sama dengan 3. Kemudian yang mau dicalonkan itu tadi ada 7 ya, yang mau dicalonkan, berarti N-nya sama dengan 7. Yang ditanya banyaknya macam susunan staf pengurus, berarti ini termasuk kasus permutasi. Berarti permutasi 3 dari 7. Ini yang ditanya ya. Maka kita pakai rumus permutasi. P 7,3 itu sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3. Dapat berapa itu? 4 faktorial ya. 7 kurang 3 sama dengan 4 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Di sini dapat berapa? 210 susunan ya. Sama seperti pilihannya. Kamu lihat tadi di pilihannya ada 210 susunan enggak di sini? Ya ada, ternyata jawabannya A. Ya. Jadi langkah awal mengerjakannya, lihat ceritanya ini merupakan cerita permutasi atau tidak. Agar lebih paham, kamu perhatikan atau kamu kerjakan soal berikut ya. Nah ini nomor 1. Hanya 1 soal saja. 10 orang finalis lomba mata pelajaran akan memperebutkan juara 1, juara 2, dan juara 3. Nih, juara 1, juara 2, juara 3, dan juara harapan. Banyaknya posisi juara yang dapat terjadi adalah A 210, B 360, C 720, D, E. Nah itu
kamu kerjakan di buku latihanmu seperti biasa. Agar lebih paham, kamu bisa juga mencari dari sumber-sumber yang lain. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.